Para CEO tercinta dan teman-teman berbuluku, siap untuk terjun ke dunia keuangan dengan lebih banyak energi daripada yang energiku untuk ikut kontes makan cemilan? Hari ini kita akan menyelami 12 langkah yang luar biasa untuk menumbuhkan kekayaanmu dari nol di tahun 2024. Mari kita mulai bersama-sama dan mungkin juga mengubah hidup kita. Fase 1. Pilih bisnis berbasis cash flow. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih bisnis yang berfokus pada arus kas. Ini adalah bisnis yang mengutamakan untuk menghasilkan pendapatan secepatnya, bukan membangun perusahaan yang mungkin saja suatu hari akan bernilai jika keadaannya mendukung. Kita berbicara tentang model berbasis layanan, seperti konsultasi, pekerjaan lepas, atau bisnis online yang mulai menghasilkan uang dalam beberapa bulan saja. Ini semua tentang mendapatkan uang dengan cepat. Fase 2, pilih layanan dan niche yang tepat. Sekarang kita sudah memiliki model bisnis, mari kita bahas tentang menemukan lautmu yang biru luas. Artinya, temukan pasar di mana terdapat lebih banyak hamster daripada biji, alias di mana permintaan jauh lebih besar daripada penawaran. Lakukan riset pasar, cari tahu masalah apa yang dapat kamu selesaikan, dan targetkan audiens spesifik yang sangat membutuhkan keahlianmu. Jadilah satu-satunya hamster yang memiliki kunci lemari camilan. Fase ketiga, rangkulah pola pikir yang benar. Selanjutnya, atur pola pikirmu dengan benar, hamster-hamster botakku. Jika kamu tidak percaya bisa memenangkan permainan, kamu bahkan tidak akan bisa naik roda. Adopsi pola pikir berkembang, terbuka pada pembelajaran, bangkit kembali dari kemunduran, dan pastinya hindari terjebak dalam keraguan. Visualisasikan tujuanmu, bergaul dengan hewan pengerat yang menginspirasimu, dan ingatlah, pola pikir positif itu seperti seekor hamster yang sedang minum espresso, membawamu ke level yang baru. Fase 4, kembangkan kebiasaan produktif. Dengan pola pikirmu yang dalam kondisi prima, saatnya membangun beberapa kebiasaan produktif. Sama seperti mengatur sarang empukmu, rutinitas harian yang terstruktur membantumu memaksimalkan efisiensi. Atur waktu dalam jadwalmu, tetapkan tujuan yang jelas, prioritaskan tugas-tugas mendesak, dan jangan lupakan istirahat tidur siang yang teratur. Kuncinya di sini adalah konsistensi. Jika aku bisa secara konsisten menyelinap untuk ngemil, kamu pasti juga bisa secara konsisten menjalani rutinitas. Fase 5, menerapkan strategi penjangkauan yang efektif. Baiklah, saatnya untuk mulai beraksi dan menjalin hubungan dengan klien. Gunakan email pasif, media sosial, konsultasi gratis, apapun yang diperlukan untuk menunjukkan keahlianmu. Semakin kamu berinteraksi dengan orang lain, semakin mereka akan melihatmu sebagai ahli yang tepat untuk pekerjaan itu. Ingatlah, ini adalah tentang membangun hubungan yang tulus, bukan menjadi hamster yang memaksa dan tak diinginkan di dalam kandang. Fase 6, kuasai teknik penjualan. Kini setelah kamu menarik beberapa klien, saatnya menjadi ninja penjualan. Ini berarti menguasai teknik penjualan dengan memahami titik permasalahan klienmu dan merancang solusi khusus yang memenuhi kebutuhan mereka. Kembangkan pitch yang persuasif yang menunjukkan bagaimana kamu dapat menyelesaikan masalah klienmu dan berlatih menangani penolakan dengan keluasan dan keyakinan. Ingat, jangan ada kecurangan. Selesaikan masalah seperti profesional sejati. Fase 7, buatlah penawaran yang menarik. Mari kita bicarakan tentang menciptakan penawaran yang begitu menggoda sehingga klienmu tidak dapat berkata tidak. Kembangkan paket layanan yang sesuai dengan berbagai anggaran dan sertakan bonus yang bahkan mereka tidak sadar mereka butuh. Buatlah sejelas mungkin apa yang klienmu dapatkan dan bagaimana itu akan membuat hidup mereka lebih baik. Penawaran yang dirancang dengan baik dapat mengubah keraguan-raguan mungkin menjadi iya, tentu. Fase ke-8, membangun sistem dan proses. Setelah penawaranmu bersinar seperti biji bunga matahari di bawah sinar matahari, mari kita buat pengaturan, dokumentasikan alur kerjamu, dan gunakan alat manajemen proyek untuk memperlancar operasimu. Buatlah template untuk proposal, kontrak, dan komunikasi klien guna menghemat waktu dan menjaga profesionalisme. Otomatisasikan hal-hal yang membosankan, seperti kontrak dan komunikasi dimanapun memungkinkan. Karena ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga memastikan konsistensi dalam penyampaian layananmu. Singkatnya, lebih fokuslah pada pertumbuhan dan kurangi kekacauan. Fase 9, fokus pada retensi klien. Membuat klien tetap senang dan kembali lagi itu sama pentingnya dengan menarik klien baru. Berikan layanan yang luar biasa dan komunikasi yang jelas, lakukan pengecekan secara berkala, dan buat mereka merasa seperti VIP sejati. Klien yang puas akan memberikan rujukan, dan rujukan berarti mendapatkan ekstra camilan gratis yang berjatuhan dari langit. Fase 10, manfaatkan pemasaran masuk. Pemasaran masuk adalah membuat klien datang kepadamu alih-alih mengejar mereka. Buatlah konten yang bernilai seperti blog, video, dan unggahan media sosial yang menampilkan keahlian dan pesonamu. Tujuannya adalah memposisikan dirimu sebagai pemimpin di bidangmu dengan berbagi wawasan, tips, dan pengalaman pribadi. Sebelum kamu sadar, klien akan berlari mengejarmu.
Fase 11. Investasikan dalam pembelajaran berkelanjutan. Lanskap bisnis terus berubah dan kamu ingin tetap berada di depan. Manfaatkan kursus, lokakarya, webinar, atau cukup ikuti tren industri. Hamster yang terinformasi dengan baik adalah hamster yang kaya. Fase 12, rayakan keberhasilanmu. Terakhir, jangan lupa untuk merayakan kemenanganmu. Baik itu mendapatkan klien baru ataupun baru saja menyelesaikan sebuah proyek, luangkan waktu sejenak untuk bersantai dan menikmati manisnya kemenangan. Bagikan kesuksesan itu dengan timmu agar setiap orang merasa dihargai dan terinspirasi. Jadi, ledakan konfetinya teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton keluarga Kriptoku. Masa depanmu sekarang ada di tanganmu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster punya kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.